Halo semua, saya Grace dengan NPM 2401051003 dari Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan membahas mengenai materi uang dan bank. Selamat menyaksikan. Apa sih itu uang? Uang adalah alat tukar sah atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Uang dapat berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Ada dua jenis uang. Yang pertama uang kartal dan yang kedua adalah uang giral. Yang pertama adalah uang kartal. Uang kartal merupakan uang kertas dan logam yang sering kita gunakan termasuk dalam kategori uang kartal yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nilai uang tersebut tercantum di permukaannya dan disebut sebagai nilai nominal. Yang kedua adalah uang giral. Uang giral merujuk pada instrumen pembayaran yang terdiri dari surat-surat berharga seperti cek, bilet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya. Instrumen uang giral diterbitkan oleh bank-bank umum. Ada dua sejarah uang, yang pertama sistem barter dan yang kedua adalah uang barang. Yang pertama adalah sistem barter. Barter adalah cara menukar barang untuk memenuhi kebutuhan manusia, digunakan sebelum uang dikenal. Pada masa itu, seseorang harus menukar barang yang dimiliki jika membutuhkan barang yang lain. Yang kedua adalah uang barang. Pembayaran dengan menggunakan barang sebagai nilai dan alat tukar dikenal sebagai sistem uang barang. Contoh barang yang digunakan sebagai alat tukar meliputi kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, dan binatang ternak. Selanjutnya ada fungsi uang, yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai satuan hitung, sebagai penyimpan kekayaan, dan sebagai pemindah kekayaan. Yang pertama sebagai alat tukar. Jika kamu ingin membeli sesuatu, misalnya mainan, kamu harus menukarnya dengan sejumlah uang. Yang kedua, sebagai alat pembayaran yang sah. Uang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat diterima dan digunakan secara umum oleh masyarakat. Yang ketiga ada sebagai satuan hitung. Uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa atau menentukan dan menghitung harga barang. Yang keempat yaitu sebagai penyimpan kekayaan. Sebagian uang dapat disisihkan untuk ditabung. Jika dilakukan secara rutin akan membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan fungsi uang sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Yang kelima adalah sebagai pemindah kekayaan. Sebagai contoh, orang tuamu menjual perhiasan, kemudian hasil uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli sebuah mobil. Selanjutnya adalah materi mengenai bank. Yang pertama, pengertian bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan, meminjam, dan mengelola uang. Bank memiliki peran utama dalam perekonomian, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan. Bank dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria antara lain. Yang pertama berdasarkan fungsi yang meliputi bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua berdasarkan kepemilikan yang meliputi bank pemerintah, bank swasta, bank campuran, dan bank asing. Berdasarkan fungsi yang pertama yaitu bank sentral. Bank sentral bertanggung jawab mengatur kebijakan moneter di suatu negara, menjaga kestabilan nilai mata uang, dan mengawasi kegiatan perbankan. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum menyediakan berbagai layanan keuangan untuk masyarakat umum seperti tabungan, kredit, deposito, dan transfer uang. Contoh bank umum adalah Bank Fauget, Bank Borsel, Bank Larana, dan lainnya. Yang ketiga adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang berfokus pada penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan memberikan kredit dalam skala kecil atau lokal.
Selanjutnya berdasarkan kepemilikan. Yang pertama adalah bank pemerintah. Bank ini dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh pemerintah. Keuntungan yang dihasilkan biasanya digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional. Contohnya adalah Bank Fauget dan Bank Larana, yang berfokus pada pelayanan masyarakat luas termasuk UMKM. Yang kedua adalah bank swasta. Bank ini dimiliki oleh pihak swasta nasional, baik individu maupun korporasi. Keuntungan utamanya digunakan untuk kepentingan pemilik saham. Contoh bank swasta adalah Bank Borsel dan Bank Liseria, yang sering fokus pada inovasi produk dan layanan perbankan. Yang ketiga adalah bank campuran. Bank campuran dimiliki bersama oleh pihak swasta nasional dan asing. Kepemilikannya biasanya dibagi berdasarkan persentase tertentu sesuai kesepakatan. Bank ini menggabungkan keahlian lokal dengan modal atau teknologi asing. Yang keempat adalah bank asing. Bank asing merupakan bank yang berkantor pusat di luar negeri namun beroperasi di Indonesia. Bank asing seperti Wardier Inc. melayani kebutuhan nasabah global, termasuk perusahaan multinasional atau nasabah premium. Ada 3 fungsi utama bank. Yang pertama, menghimpun dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Yang ketiga, menyediakan layanan jasa. Bank menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan penyimpanan barang berharga. Kesimpulan, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta menyediakan berbagai layanan keuangan. Jenis bank dapat dibedakan berdasarkan fungsi yang meliputi bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat, dan berdasarkan kepemilikan yang meliputi bank pemerintah, bank swasta, bank campuran, dan bank asing. Peran utama bank mencakup pengelolaan tabungan, pemberian kredit, dan penyediaan layanan keuangan seperti transfer dan pembayaran.